Pengadilan Negeri Jember pada Senin siang 24 Oktober 2022 menyidangkan gugatan pra-peradilan penangkapan dan penahanan Kades Kelataan ahli wafa oleh Polres Jember terkait kasus pencurian dan penggelapan tebu. Dalam sidang putusan yang digelar di ruang Chandra Pengadilan Negeri Jember itu, permohonan pra-peradilan Kades ahli wafa ditolak. Penasihat hukum Kades Kelataan M. Tamrin mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim. Putusan hakim telah inkrah. Hanya menurut Tamrin, fakta-fakta yang disampaikan itu bertolak belakang dengan kenyataan. Ia mencontohkan pergantian halaman pertama yang salah. Menurut ahli itu bukan error in typing tetapi error in personal. Terkait digantinya halaman pertama tersebut, Tamrin menjelaskan bahwa pihaknya tidak diberitahu. Pemohon memegang atas nama Taryono, sedangkan termohon Polres Jember memegang atas nama ahli wafa. Menurutnya itu bertolak belakang. Tamrin mengaku sudah memperkirakan vonis tersebut. Perkara tersebut selanjutnya ialah perkara sepele, namun perlakuan terhadap ahli wafa istimewa. Menjadi kasus tercepat di Indonesia, hanya hitungan jam langsung P21 tanpa P19. 3 perkara yaitu perdata, pidana, dan pra-peradilan, kata Tamrin mendatangkan hakim yang sama. Jadi menurutnya kecil kemungkinan putusannya akan berbeda. Pertama, saya menghormati putusan hakim apapun itu hasilnya. Karena memang putusan hakim itu, terutama pra-peradilan itu dianggap sudah inkrah, ya tidak bisa dilakukan terkait dengan penetapan, penahanan, dan penangkapan itu tidak bisa dibanding. Karena itu apapun putusannya kita hormatilah. Hanya saja saya melihat dari fakta-fakta persidangan, apa yang tadi disampaikan itu menurut saya itu bertolak belakang dengan yang kenyataannya. Misalnya tentang penggantian halaman pertama yang salah, itu memang sudah diakui memang itu salah ya. Dan itu bukan error in typing sebetulnya, tapi menurut keterangan ahli itu sudah error in personal. Nah, kalau tadi disebut bahwa sudah diganti, itu kapan digantinya kita tidak tahu. Pemohon tidak pernah dikasih gantinya itu. Jadi ketika pembuktian itu pemohon pegang pada yang atas nama Taryono, termohon Polres megang yang atas nama ahli wafa. Jadi bertolak belakang. Tapi kesimpulan hakim begitu ya sudahlah. Jadi tetapi yang perlu saya tekankan bahwa putusan tadi itu sudah jauh-jauh hari ya, sudah dapat kita perkirakan. Permohonan pra-peradilan itu apakah itu terhadap termohon Polres, Kejaksaan maupun KPK sudah begitu ya. Jadi kecil kemungkinan untuk diterima. Kemudian yang kedua, dugaan itu sudah kita prediksi sebelumnya ya. Misalnya perkara ini sebetulnya kan perkara yang sepele ya, pencurian dan penggelapan. Ini perkara sepele, tetapi perlakuan terhadap tersangka Pak ahli wafa ini sangat istimewa sekali, tercepat di Indonesia. Hanya hitungan jam, langsung P21 tanpa P19, hitungan jam kemudian pindah di PN dan sudah ditetapkan. Kemudian yang lain bahwa tiga perkara ini, perkara perdata, pidananya dan pra-peradilannya ini hakimnya sama. Sehingga prediksinya tidak mungkin atau kecil kemungkinan bahwa putusannya itu berbeda, pasti sama. Sedangkan Dewantoro selaku penasihat hukum Kapolres Jember mengungkapkan bahwa permohonan dari pra-peradilan ditolak. Selebihnya pihaknya menunggu salinan putusan yang bisa diambil. Alhamdulillah hasil putusan dari pra-peradilan ini sudah selesai dan dinyatakan permohonan dari pemohon pra-peradilan ditolak. Jadi gambarannya seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan media tadi menyimak atas pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Pak Toto Yanuar SMA. Jadi selebihnya mungkin menunggu salinan putusan yang bisa diambil. Jadi setelah ini apa nanti selanjutnya? Setelah ini hari Kamis kan sudah sidang perkara pokok pidananya terhadap tersangka ahli wafa. Jadi sudah ada agenda sidang untuk hari Kamis. Tersangka ahli wafa dijadwalkan untuk sidang pertama. Dengan majelis? Dengan majelis kurang tahu saya. Okay. Kalau perdatanya hari Selasa besok dengan majelis Pak Alfon, Pak Aryo, juga Pak Toto.
Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV Jember.